Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hana Aprilia. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya izin untuk wawancarai Anda ya. Oke, silahkan. Oke. Kita mulai dari data diri Anda terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, nama Anda siapa ya? Perkenalkan, nama saya Alfiana Ziha. Oke. Tempat tanggal lahir Anda? Saya lahir di Jakarta tanggal 3 Maret 2001. Oke. Selanjutnya, saat ini Anda usianya berapa tahun? Saat ini usia saya 20 tahun. Oke. Kedudukan dalam keluarga? Kedudukan dalam keluarga, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Pendidikan formal Anda saat ini? Saat ini saya berada di bangku kuliah semester 5 jurusan psikologi. Oke. Suku bangsa Anda kalau boleh tahu dari mana ya? Suku bangsa saya itu Jawa. Oke, terima. Untuk alamat saat ini Anda tinggal di mana? Berdomisili di mana? Saya berdomisili di Kalibata Selatan 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya itu identitas orang tua atau pengasuh. Mulai dari identitas ayah ya. Nama ayah Anda? Almarhum Siswanda. Oke. Pendidikan formalnya? S2. Oke. Suku bangsa? Suku bangsanya Jawa. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Sekarang identitas ibu. Nama ibu Anda? Ika Kiftia. Oke. Terus usia ibu Anda saat ini berapa tahun? Usia ibu saya saat ini 42 tahun. Oh, masih muda ya. Terus pekerjaan ibu Anda saat ini? PNS. Oke. Kalau boleh saya tahu pendidikan formalnya apa? S1. S1. Oke. Terus untuk suku bangsa, kalau boleh tahu dari mana? Ibu saya Betawi. Betawi. Oke. Kita mulai dengan latar belakang keluarga. Oke. Berarti nama, status. Kalau boleh tahu nama adik kamu yang pertama namanya siapa? Yang pertama itu namanya Dia Aulia. Dia. Terus usianya berapa tahun? Usianya sekarang 19 tahun. Pendidikannya? Sekarang kuliah. Kuliah. Iya. Oke, kuliah S1 ya? Iya. Terus adik kedua Anda namanya siapa? Kalau boleh saya tahu. Rafila Sabita. Siapa tadi? Rafila Sabita. Rafila Sabita. Oke, usianya berapa tahun? Usianya 16 tahun. Oke. Saat ini sedang menempuh pendidikan apa? SMA. SMA. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke latar belakang pendidikan. Kalau boleh saya tahu, ya, Anda dulu SD di mana? SD di dekat rumah, namanya SDIT Darul Hasanah.
Oke. Terus untuk SMP? SMP itu di SMP Quran Al-Ihsan Boarding School. Untuk SMA-nya? Untuk SMA-nya di Manfaat Al-Azhar Asyarif, Indonesia. Oke. Kita lanjut ke latar belakang lingkungan sosial Anda. Oke. Bisa Anda ceritakan tentang kehidupan sosial di lingkungan Anda? Oke. Jadi saya itu secara personal jarang keluar rumah. Maksudnya jarang untuk bergaul dengan tetangga-tetangga di sekitar. Paling saya tuh keluar rumah tuh cuma buat kayak apa namanya, misalnya mau pergi gitu aja. Terus juga dari kecil emang teman saya tuh ya udah adik saya sama sepupu-sepupu saya. Kebetulan kan kita jaraknya nggak begitu jauh kan usianya. Terus juga saya punya adik sepupu yang sepantaran sama adik saya. Jadi kita mainnya ya udah bertiga itu. Terus sama dia satu lagi sih saudara. Jadi itu jatuhnya sepupu ibu saya. Tapi seumuran sama saya. Tapi lebih tua setahun aja. Jadi kita mainnya ya udah berempat gitu. Terus ya sih saya dulu tuh temennya nggak gitu banyak. Maksudnya ya paling temennya itu saudara-saudara aja. Berarti Anda termasuk introvert ya? Waktu itu berlates pas SMA. Dia sih hitungannya introvert, INFP. Oh, mantap. Oke, kita Tunggu, lanjut. Apa? Ada yang mau dilanjutin? jadi tapi emang teman saya dikit juga karena dulu kan saya tinggalnya sebelahan kan sama rumah nenek. Nah kebetulan itu juga satu lingkungan itu saudara semua. Jadi ya udah jadi temennya saudara-saudara. Kebetulan juga waktu itu anak kecilnya cuma berempat gitu. Jadi maksudnya di lingkungan itu nggak ada orang lain. Paling kalau teman yang maksudnya teman yang benar-benar nggak dikenal gitu, maksudnya tiba-tiba kenal, itu paling dari teman TK, SD, itu aja. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Selanjutnya kita akan mulai dengan wawancaranya. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Hai, selamat siang. Selamat siang. Enaknya saat wawancara saya manggilnya kakak atau mbak atau apa ya? Biar kita lebih santai gitu. Manggilnya kakak aja deh. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Apa sudah makan siang? Alhamdulillah, baik, sangat luar biasa. Tapi belum makan siang. Oke, makan dong, Kak. Abis ini kita makan ya? Biar. Ya. Oke. Oke, terus selanjutnya kita mulai aja ya wawancaranya. Oke. Aku mau nanya nih, kakak sebelum terjadi pandemi ini, seberapa sering membeli produk perawatan muka, baik make up maupun skincare? Kalau skincare buat muka, jauh lebih sering ya ketimbang sebelum pandemi. Soalnya pas masuk pandemi ini, kebetulan akhir-akhir ini juga muka aku lagi breakout parah. Jadi kalau untuk pembelian skincare lebih sering, tapi untuk pembelian makeup nggak begitu
nggak sesering pas pandemi karena kan penggunaan makeupnya juga jarang kan ya, maksudnya nggak sesering kayak sebelum pandemi gitu. Lebih ke tuker aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau kakak membeli berbagai macam produk skincare, itu pakai uang tabungan kakak sendiri apa dari orang tua? Ada yang dari orang tua, ada juga yang aku nabung sih. Tapi kalau untuk skincare rata-rata aku dari orang tua. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak make up dan berapa banyak skincare yang dibeli? Kita make up dulu yang pertama. Kalau boleh tahu, berapa banyak make up yang kakak beli dan kakak pakai? Kalau aku itu modelnya kalau beli itu satu-satu, jadi nggak langsung banyak gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya aku punya berapa banyak makeup, aku sendiri juga nggak tahu karena ada banyak. Oke. Ada banyak banget. Tapi yang jelas aku punya lipstick lebih dari 3. Padahal bibirnya cuma 1. Terus aku juga punya cushion, maksudnya tuh kayak foundation gitu. Ada berapa ya? Ada 3 juga ya, kayak 3 atau 4 gitu. Terus apa lagi ya? Mascara 1. Ya sebenarnya masih, kalau orang yang suka makeup masih hitungannya masih normal sih. Benar-benar. Terus kakak pernah nggak ngerasain alergi sama dari makeup yang kakak beli dan kakak pakai? Kalau makeup yang aku beli alergi maksudnya kayak nggak cocok gitu ya? Ya. Enggak sih, aku nggak pernah. Alhamdulillahnya cocok, soalnya aku kalau sebelum beli juga aku searching dulu, terus aku juga kayak tahu loh, maksudnya aku cocoknya yang gimana. Oke. Selanjutnya, kakak pernah nggak? Kakak itu kalau beli skincare berapa banyak? Dan macam-macam dan itu nggak? Berapa apa sih namanya skincare tuh yang kakak pakai dan kakak beli? Kalau misalnya banyaknya skincare yang aku beli, sama aku model belinya tuh kayak makeup, jadi setiap beli tuh satu-satu, tapi kayak sering gitu. Terus biasanya aku kalau beli skincare itu belinya facial wash ya, pasti. Terus aku beli serum, terus beli essence juga, terus masker, lagi ya. Terus lip balm, pasti ini lip balm tuh wajib kalau aku hukumnya. Karena bibir aku kering banget. Terus sama micellar water, terus juga kapas, sunscreen, banyak ya. Banyak ya, perempuan biasa. Terus apa lagi ya? Banyak sih yang aku beli, ya itu aja sih paling. Oke, pertanyaan untuk apa sih namanya? Apa sih namanya? Skincare. Nah, untuk skincare sendiri, kakak pernah ngerasain alergi nggak? Atau kayak nggak cocok gitu? Oh, kalau skincare pernah. Bukan alergi sih, lebih ke nggak cocok ya sama kulit aku. Kayak bikin aku, waktu itu juga aku pernah nyoba Essence gitu. Awalnya aku kira kayak ya udah cocok aja kan. Terus ternyata aku nggak cocok, terus jadinya jerawatan deh. Paling gitu sih aku kalau nggak cocok sama produk, jadinya jerawatan. Terus ngatasinnya gimana? Ngobatinnya gimana?
Kalau itu, kalau misalnya karena nggak cocok sama produk ya, perawatannya. Paling aku stop pakai produknya. Terus paling aku cuma kencengin di moisturizer-nya aja. Sama aku pakai masker. Maksudnya masker yang organik itu loh, yang buat jerawat kan ada tuh. Paling aku pakai itu sih, sama minum air putih yang banyak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pada awal tahun 2020, pandemi COVID ini mulai masuk ke Indonesia. Lalu, apa kamu mengurangi produk skincare ataupun make up yang kamu pakai? Atau justru sebaliknya, kamu justru makin banyak membeli kedua bahan tersebut? Kalau pas memasuki pandemi, untuk produk skincare, aku masih kayak biasanya aja ya. Malah sekarang lebih sering beli skincare kan, kayak yang udah sebelumnya aku bilang, kan aku lagi breakout banget ya. Jadi pas masuk pandemi itu breakout banget, jadinya aku lebih sering beli skincare ketimbang sebelum pandemi. Terus cuman kalau untuk make up, aku nggak gitu sering beli sih ya kayak pas sebelum pandemi, karena juga penggunaan makeup kan pas pandemi kan kayak berkurang gitu kan, soalnya kita mau kemana sih gitu kan. Paling juga kalau misalnya sering aku pakai pas pandemi itu cuma lipstick doang sama maskara. Paling itu sih jadinya kalau misalnya pas pandemi pembelian makeupnya yang berkurang. Tapi kalau skincare malah lebih sering beli ketimbang pas sebelum pandemi. Tuh. Oke. Selanjutnya, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak salah, kakak pernah bilang kalau kakak pernah bercita-cita ingin menjadi makeup artist. Atau yang biasa kita kenal sekarang tuh MUA ya. Nah, jika kakak mendapatkan seorang klien, bagaimana cara kakak meyakinkan klien tersebut jika produk yang kakak gunakan itu aman untuk wajah? Kalau misalnya aku jadi MUA terus aku dapat klien, sebelum pastinya seluruh produk yang aku pakai aku jamin ya, maksudnya pasti udah BPOM dan emang ada mereknya, kayak produknya Makeover, terus Wardah, terus Maybelline, kayak gitu-gitu. Terus juga kan kayak di zaman sekarang siapa yang nggak tahu sih kayak brand-brand kayak gitu, dan udah pasti terjamin ya sama keamanannya gitu loh. Terus paling ya aku kalau buat ngeyakinin sih aku ngejelasin aja sih produk yang aku pakai apa, dan ngasih tahu kalau ini produknya aman loh gitu, maksudnya udah BPOM. Terus juga paling aku nanya skin type-nya klien aku sih, supaya untuk menghindari, maksudnya dia kulitnya breakout karena produk yang aku pakein ke dia gitu loh, misalnya nggak cocok apa gimana. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu bagaimana kamu mempromosikan diri kamu sebagai MUA di masa COVID-19 ini? Karena kita tahu jika peserta pesta pernikahan tidak boleh mengundang banyak tamu untuk menghindari kerumunan. Kalau aku jadi MUA ya misalnya, gimana cara aku nge-branding diri aku supaya tetap, maksudnya tetap ada klien yang datang ya? Iya. Paling aku ini sih, maksudnya kayak aku nge-up di story gitu, kayak hasil makeup aku, terus juga kayak dari misalnya kayak ngasih tau ke teman, kalau misalnya saudara kamu ada yang butuh jasa makeup gitu, makeup artist, boleh dong, maksudnya kayak hubungin aku. Paling gitu-gitu aja sih kan. Paling aku kayak marketingnya dari mulut ke mulut sama nge-up di story. Oke, kita lanjut
ke pertanyaan berikutnya. Menarik ya pertanyaannya dari jawabannya dari tadi. Iya. Selanjutnya untuk penentuan tarif, bagaimana cara kakak mengaturnya? Karena yang kita tahu harga make up itu, apalagi yang bermerek itu kan ya, itu tuh tidak murah. Belum lagi ongkos ke tempat pernikahannya. Di masa pandemi ini pun keuangan masyarakat tidak stabil. Bagaimana cara Anda mengaturnya? Di masa pandemi kayak gini, paling aku ini sih, maksudnya ngasih, kan aku juga tahu ya, maksudnya kalau lagi di pandemi kayak gini semua orang pasti lagi ngalamin namanya susah gitu ya, maksudnya jarang lah maksudnya yang masih ada yang keuangannya nggak kenapa-napa gitu, stabil gitu kan. Paling aku ngasih diskon sih, kayak misalnya ngasih diskon 25% atau 20%, atau juga aku bisa kerjasama sama WO gitu, apa wedding organizer gitu. Kan kalau misal kadang kan ada tuh WO yang nawarin kayak kalau sepaket ini harganya segini gitu kan. Nah, paling aku bisa join sama mereka gitu. Oke. Menarik. Nah, ada 2 pertanyaan lagi nih untuk menutup wawancara dari saya. Aku pengen tahu nih, kakak belajar mengenal per dunia make up-an dan per dunia skincare-an tuh dari mana sih? Apa dari teman atau belajar otodidak atau gimana gitu, Kak? Jadi kalau soal skincare, aku tuh jadi gini deh, aku tuh pas kecil itu anaknya emang, jadi aku dari TK tuh aku udah suka banget ngeliatin namanya tante aku make up. Pokoknya pas aku lihat tuh, pokoknya aku dari kecil tuh pengen bilang kayak gini. Pokoknya pas aku udah dewasa, aku pengen aku bisa make up gitu kan. Terus seiring waktu masuk SMP, aku juga lupa sih kenapa aku jadi tiba-tiba kayak suka apa skincarean gitu. Pokoknya intinya aku kalau tahu-tahu soal skincare itu, aku tahu dari beauty vlogger ya. Kayak aku nonton-nonton di YouTube kayak si siapa namanya? Aku suka random aja deh, suka searching aja, misalnya kayak aku pengen pakai hem body ini nih misalnya gitu. Paling aku searching kayak review hem body ini. Jadi aku taunya kayak ya udah sendiri aja gitu, aku nyari tahu, searching di internet. Itu kalau skincare. Kalau untuk makeup sendiri, kayak yang aku bilang, aku udah suka makeup itu dari TK ya, aku udah tertarik sama makeup itu. Jadi paling kalau makeup itu aku belajarnya salah satunya Tasya Farasya. Aku belajar pakai cara eyeshadow tuh nontonnya dari Tasya Farasya. Terus sama aku juga suka nontonin siapa ya? Aku lupa deh namanya. Oh, ini Abel. Aku juga suka nontonin review apa story-nya Abel. Abel Cantika, terus juga Tasya Said, aku suka nontonin juga, terus siapa lagi, banyak aku belajar makeup gitu. Terus kadang-kadang juga artis-artis luar juga suka aku nontonin, ada namanya tuh Tina Young apa kalau nggak salah, aku suka nontonin makeupnya dia. Terus juga beauty vlogger Korea aku juga suka nontonin gitu. Jadi aku otodidak sih kalau makeup, dari YouTube aja nontonnya. Terus respon keluarga kamu sendiri ngelihat kamu belajar make up skincare itu gimana? Kalau skincare, ya biasa aja sih ya. Tapi kalau make up, pas aku kecil kayaknya karena udah pada tahu ya, pas aku kecil tuh aku sentil, suka banget make up. Jadi dia ya nge-lag. Halo? Apa suara saya masih terdengar? Sepertinya sinyal ya sedang tidak baik ya di sana ya. Ya, Kak.
Oke, tadi bagaimana yang make up? Kalau boleh saya tahu? Masih di mute, Mbak? Maaf, Kak, masih di mute. Maaf Mbak, sinyal saya tadi. Oke, Coba diulang pertanyaannya. Oke, saya ulang ya. Nah, tadi ini dia. Kalau boleh tahu, kakak belajar dunia per skincarean dan dunia per makeupan tuh dari mana ya? Apa kakak belajar otodidak atau dari mana gitu? Terus respon keluarga Anda sendiri tentang hal ini bagaimana? Jadi kalau misalnya untuk belajar soal tahu tentang skincare itu, aku ini ya, apa namanya, searching. Emang dari SD aku udah suka kayak nyari tahu gitu loh. Ya paling aku nyari tahu sendiri sih di internet kalau soal skincare. Terus kalau untuk make up juga aku nyari tahu ya, nyari tahu sendiri juga di internet. Paling aku kayak suka nontoninnya itu kayak di YouTube gitu loh. Kayak suka nontonin beauty vlogger kayak Tasya Farasya, terus Abel Cantika, terus juga aku juga suka nontonin beauty vlogger yang dari luar negeri gitu, kayak ada satu siapa namanya, Tina Yung, terus aku suka nontonin dia. Terus juga beauty vlogger dari Korea juga aku suka nontonin. Terus juga aku semakin tahu ya soal skincare gitu dari mereka juga sih beauty vlogger, karena biasanya kan beauty vlogger itu selain mereka bahas makeup, mereka juga bahas soal skincare ya. Jadi kayak otomatis aja, maksudnya pengetahuan aku soal skincare kayak nambah gitu. Terus kalau soal reaksi keluarga, kayak yang udah aku bilang ya, udah aku singgung. Jadi aku tuh dari kecil kan centil banget ya, udah centil dan narsis. Jadi kayaknya sebenarnya keluarga tuh nggak kaget loh kalau misalnya aku gedenya kayak gini gitu loh. Maksudnya suka makeup, suka skincare gitu-gitu. Itu kalau respons keluarga sih kalau soal aku skincarean segala macam, nggak gimana-gimana ya, biasa aja. Tapi kalau misalnya soal makeup, keluarga aku sih pada umumnya biasa aja juga. Cuman kalau misalnya lebih ke ibu aku aja sendiri, paling kalau ibu aku suka kayak ngingetin kayak jangan terlalu sering makeupan gitu-gitu. Paling gitu sih. Tapi kalau misalnya ngelarang kayak gue boleh makeupan, gue boleh ini, enggak. Cuman ya paling kayak ngingetin jangan makeupan dulu apa gitu paling. Gitu sih, Han. Pertanyaan terakhir ya. Terus dari aku penasaran nih, gimana cara kakak ngatasin klien yang tanda kutip nyebelin seperti tidak bisa diam di make upin, terus kepalanya gerak-gerak terus klien yang tiba-tiba membatalkan secara sepihak atau bahkan pembayarannya telat. Itu gimana kakak mengatasinya? Jadi kalau buat klien yang kayak yang Hana bilang, kayak misalnya dia nggak bisa diam gitu, gerak-gerak mulu, paling aku nyuruh dia tidur ya. Solusinya itu, kayak aku suruh dia tidur. Cuma kalau misalnya dia nggak bisa tidur, ya paling aku cuman kayak, Kak, tunggu sebentar ya, diem dulu, paling gitu sih, kayak dikomunikasiin aja untuk misalnya minta kayak tolong kerjasamanya ya gitu. Kalau misalnya untuk apa tadi kan? Kalau yang kayak itu tuh pembayarannya telat atau membatalkan secara sepihak secara mendadak. Kalau untuk yang pembayarannya telat, jadi aku tuh sebelumnya kalau aku jadi MUA ya, jadi sebelumnya sistem pembayaran aku gini, jadi DP dulu untuk menghindari ada pembatalan. Jadi DP dulu, jadi kalau udah DP, untuk bayar setengahnya lagi selesai langsung selesai setelah aku make up. Jadi untuk menghindari kayak yang namanya bayaran telat gitu. Terus kalau untuk apa namanya pembatalan mendadak gitu, sebenarnya aku sih nggak masalah ya kalau pembatalan mendadak selama
udah DP dulu orangnya. Jadi kan misalnya kalau misalnya namanya juga kita mau make upin orang kan pasti kayak ada prepare gitu loh, persiapan kan segala macam. Jadi biar kita nggak rugi di waktu dan nggak rugi maksudnya secara fisik juga kan, karena kan nyiapin gitu kan capek ya pasti. Terus juga belum lagi misalnya mungkin bisa jadi di hari itu harusnya kita ada klien, tapi karena dia udah ngetik duluan, akhirnya kita jadi kayak ngebatalin klien itu gitu loh. Jadi kan rugi kan kalau kayak gitu kan kita, jadi ya udah. Jadi aku pasti sebelum minta DP dulu. Kalau udah misalnya dia batalin mendadak ya udah DP-nya nggak bisa dibalikin. Paling gitu sih. Oke, sangat-sangat menarik ya jawaban kakak dari tadi, kayak membuka sebuah wawasan baru untuk yang mendengar. Oke, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa sukses dan hasil riasannya semakin bagus. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.